Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Tante percaya adik-adik di rumah juga penuh dengan sukacita kan? Iya. Sebelum kita memulai ibadah kita, Tante mau ajak dulu adik-adik bangkit berdiri. Ayo, yang sudah pakai baju yang cantik, yang sudah ganteng, semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Masih ingatkan lagunya? Ding dong. Ayo, kita angkat pujian kita untuk memuji Tuhan. Buat semangatnya ya. Sekali lagi.
Semua udah bersuka cita, tadi dikatakan jangan ada yang malas, jangan ada yang berisik, karena kita mau apa? Memuji Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tante persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian kita. Kasih pasti lemah lembut. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup, telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai hukumnya yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Yang keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Hai adik-adik, masih dalam keadaan sukacita kan semuanya? Masih bersemangat kan? Yuk tepuk Yesus dulu sama-sama ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, kita mau menari-nari untuk Tuhan. Kita mau katakan kasih Tuhan itu adalah kasih yang sabar. Tetapi adik-adik, sebelumnya kita harus ingat dulu tema kita minggu ini apa ya? Tema kita minggu ini apa, Tante? Tema kita minggu ini adalah saling memberkati. Ya, kami undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi sambil menggerakkan tubuh kita. Kita nyanyi kasih. Ikuti adik-adik gerakannya. S
adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan suara hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati, telinga yang mau mendengar, agar firman Tuhan masuk dalam hati kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu "Oh Betapa Indahnya". Katakan, "Oh betapa indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala aduk, yang kejam hujan juga nyatu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita katakan sekali lagi, oh betapa indahnya. Katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapat di kepala aduk, yang kejangkut dan juga nyatu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada saat ini. Kami telah memuji memuliakan Tuhan lewat lagu pujian, lewat doa-doa kami, dan kini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami Roh Kudus, berkati hati kami, berkati pendengaran kami, supaya setiap apa yang boleh kami dengar dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati tante kami yang menyampaikan firman-Mu, pakai seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah adik-adik? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Beginilah firman Tuhan di atas judul kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil,
yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Demikian pembacaan firman kita. Sekarang dengarkan Tante supaya Tante jelaskan sedikit agar adik-adik lebih mengerti. Dari apa yang kita baca, Tante mau kita belajar dua hal. Ya, yang pertama adik-adik, bagaimana kita menjadi saudara yang baik. Adik-adik di rumah, beberapa di antara kalian pasti mempunyai saudara, yaitu abang, kakak, adik atau sepupu. Tante Sari juga punya. Ya, tapi bagaimanakah sikap kita selama ini terhadap saudara kita? Ya, itu biar adik-adik sendiri yang jawab ya. Nah, sekarang kita gambar ini yuk. Siapakah itu? Itu adalah Maria dan Elizabeth. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Maria dan Elizabeth itu adalah sanak saudara. Lihat bagaimana wajah Maria dan Elizabeth ketika bertemu. Bagaimana wajahnya adik-adik? Apakah mereka terlihat bersedih atau bersukacita? Iya, benar, mereka bersukacita, senang ya, terlihat tertawa. Iya, adik-adik, apakah adik-adik juga begitu di rumah? Ketika bertemu saudaranya, bertemu abang, kakak adiknya tertawa, atau malah bersusah hati, bersedih, gak enak ada abang di rumah, gak enak ada kakak di rumah. Seperti itu? Iya, kalau ada yang masih seperti itu gak boleh ya adik-adik. Iya, karena saudara kita adalah saudara yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara kita itu harus menjadi teman yang baik bagi kita, harus menjadi saudara tempat kita mengeluh, bercerita, bermain. Seperti gambar kita tadi, Elizabeth dan Maria. Maria menemui Elizabeth di kediamannya untuk bercerita tentang apa yang dia alami, yaitu Tuhan telah mengutus Maria untuk mengandung Yesus ketika dia tidak bersuami. Ya, jadi dia ceritanya ke Elizabeth, ke sanak saudaranya. Oke adik-adik, jadi saudara kita di rumah, abang, kakak, dan adik kita harus menjadi teman kita cerita, teman curhat kita. Karena apa? Tante tidak suka bercerita sama kakak, aku tidak suka sama kakakku, aku tidak suka sama adikku. Tidak boleh ya adik-adik, karena kita tidak bisa menukar saudara kita. Kita tidak bisa mengganti saudara kita dengan kakak yang lain, adik teman kita, abang teman kita, tidak bisa. Saudara yang kita punya adalah saudara yang terbaik yang telah Tuhan berikan. Oleh sebab kita harus saling tolong menolong, saling mengasihi. Karena apa? Karena telah terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Apapun yang menjadi latar belakang saudara kita, apapun yang menjadi kekurangannya, kita harus mengasihinya. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak boleh saling caci maki, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita tahu adik kita, kakak kita, teman kita ada kesalahannya, mari kita ingatkan dengan belas kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita kembali saling mengingatkan supaya ada damai dan ada kasih di antara kita. Sebab jika ada damai dan kasih, barulah kita bisa saling memberkati. Karena tema firman kita pada minggu ini adalah saling memberkati. Ya, bagaimana cara kita mampu saling memberkati? Yaitu dengan mempunyai belas kasih di hati kita. Kita dapat menolong saudara kita dapat menolong adik kita dapat mengasihi adik kita dengan belas kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita. Siap ya adik-adik? Jadi sekarang Tante mau kalian peluk adiknya, peluk kakak, peluk abangnya. Jika ada, katakan, aku mengasihimu. Ayo adik-adik, sudah dilakukan? Iya, katakan dengan keras, dengan tegas, aku mengasihimu. Sudah adik-adik? Iya. Yang kedua, apa yang mau kita pelajari? Yaitu bagaimana kita menjadi teman yang baik.
Adik-adik, saudara itu tidak harus saudara kandung atau saudara sepupu kita, tetapi teman-teman tetangga kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman sepermainan kita itu juga adalah saudara kita, ya. Atau teman-teman di sekolah minggu kita itu juga saudara kita. Kita juga harus bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman yang lain, bagi saudara kita yang lain. Ya, bagaimana caranya menjadi teman yang baik? Yuk kita belajar dari cerita Alkitab tentang teman yang baik. Yuk lihat gambar. Ya, cerita tentang apakah itu? Ya, itu tentang cerita orang Yahudi yang mau pergi ke Yerusalem namun terluka di tengah jalan karena ada penjahat di tengah jalan mengganggunya. Kemudian dia terluka, tergeletak seperti di gambar itu. Tetapi adik-adik, walaupun dia udah terluka, beberapa orang melewati dia. Tetapi mereka tidak punya belas kasihan. Seperti imam lewat, tetapi dia tidak menolong, dia tidak punya belas kasihan, dia lewat saja. Kemudian lewat lagi orang Lewi, juga dia tidak menolong. Dia lewat saja, begitu saja menghiraukan tadi orang Yahudi yang terluka itu. Kemudian ada orang Samaria, adik-adik. Orang Samaria, dia melihat, lalu dia tergerak hatinya, tergerak belas kasihannya. Wah, dia terluka. Kemudian dia menolong, dia merawatnya, dan dia menaikkan ke kudanya dan mengantarnya ke rumahnya. Ya, dari semua tadi antara imam, Lewi, dan orang Samaria, manakah yang teman yang baik, adik-adik? Iya, benar, orang Samaria yang menolong tadi. Yuk, mari kita belajar menjadi teman yang baik dari orang Samaria tadi. Walaupun kita tidak kenal, sama seperti orang Samaria tadi, dia tidak kenal, tetapi dia menolong. Kita juga ketika kita ada teman kita yang terluka, walaupun kita tidak kenal, dia bukan saudara kandung kita, atau dia bukan teman sekolah mingguku, dia bukan teman sekolahku, tetapi adik-adik, karena belas kasihan yang telah Tuhan berikan di hati kita, kita harus juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh membuli ya, yang zaman sekarang dikatakan bully. Kita tidak boleh membuli teman-teman kita, malah kita harus hadir sebagai penolong. Anak-anak sekolah minggu yang mau diberkati Tuhan harus mampu menjadi berkat dimanapun dia berada. Bagaimana caranya menjadi berkat? Dengan menolong saudara kita tadi. Ya. Salah satu juga menjadi berkat, supaya adik-adik mampu menjadi berkat, kita juga harus seperti Kolose 4 ayat 6a. Apa itu? Hendaklah perkataanmu penuh kasih. Ya, hendaklah perkataanmu penuh kasih. Jadi adik-adik, ayat Alkitab tadi itu cocok dengan apa yang telah Tuhan firmankan juga dalam firman kita hari ini, yaitu tentang kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan juga bibir kita terhadap ucapan yang menipu. Hendaklah perkataan kita tadi katanya penuh kasih. Kalau kita mampu memperkatakan setiap perkataan yang penuh kasih, kita mampu saling memberkati. Kita mampu menjadi berkat. Karena anak-anak sekolah minggu harus menjadi berkat dimanapun berada. Hindarilah perkataan yang jahat. Hindarilah perkataan yang memaki. Hindarilah perkataan yang menipu. Mari gunakan mulut kita memperkatakan yang baik, supaya kita mampu saling memberkati. Ya adik-adik, bisa ya? Mampu ya adik-adik dua hal tadi, menjadi saudara yang baik bagi saudari kita dan menjadi teman yang baik bagi saudara kita di mana saja. Saudara kita di dalam Tuhan, saudara sebangsa, saudara setanah air. Bisa ya adik-adik? Oke. Sampai di situ penjelasan firman Tante pada hari ini. Semoga kita dapat melakukannya supaya kita menjadi pribadi yang setiap hari semakin baik dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mampu menjadi saudara yang baik dan juga menjadi teman yang baik dimanapun kami berada.
Kiranya Tuhan ajarkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap hari kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas orang tua kami yang telah Tuhan berkati, dan juga saudari-saudara kami. Kiranya Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Berkati juga teman-teman kami seluruhnya dengan kesehatan, dengan panjang umur. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya COVID ini segera berakhir dan kami dapat beribadah secara tatap muka dan kami dapat bertemu dengan teman-teman kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dipuji dimuliakanlah Engkau hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Halo adik-adik. Ya, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Dadah. Baiklah adik-adik semua, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yuk, dikeluarkan persembahannya, tarik tangan kanannya dan angkat ya. Sama-sama kita katakan, Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.